Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferry 093 dari kelas TI 4609. Sebelumnya, biarkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Dafarial dengan NIM 1201223016. Kemudian ada rekan saya Tabita Novita Sarina Pitupulu dengan NIM 1201220220. Dan yang terakhir adalah Rizadi Widi Ridwan dengan NIM 1201223323. Pada presentasi kali ini, kita akan menjelaskan resume mengenai chapter 3 dari buku Product Development yang ditulis oleh Mattson dan Sorensen, yang memiliki judul Design Skill. Oke, yang pertama, apa itu skill design? Skill design atau desain keterampilan adalah proses untuk merancang dan mengembangkan kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu bidang, baik dalam konteks kerja, pendidikan, atau pengembangan pribadi. Untuk dalam konteks ini, kita menggunakan skill design untuk proses dalam pengembangan produk. Adapun tujuan yang dibahas pada bab ini adalah perencanaan, menemukan, menciptakan, mewakili, pemodelan, prototyping, bereksperimen, mengevaluasi, memutuskan, dan menyampaikan. Dari hal-hal yang disebutkan tadi, itu adalah termasuk dalam skill-skill yang dipelajari dalam skill design dan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang atau individu dalam menggunakan atau memiliki skill untuk mendesain sesuatu. Kemudian yang pertama ada planning atau merencanakan. Adalah tindakan mempertimbangkan mengapa upaya desain diperlukan, sumber daya apa yang memungkinkan dan apa yang membatasinya, dan memungkinkan informasi tersebut untuk memandu tindakan kita agar efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Maksudnya di sini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perencanaan. Ketika seseorang melakukan perencanaan, maka kegiatan pengembangan produk yang dilakukan oleh orang tersebut akan memiliki kegiatan yang terstruktur. Hal ini akan menyebabkan tujuan dari pengembangan produk itu akan efektif dan tercapai dengan cara yang efisien. Kemudian ada discovering atau penemuan. Keterampilan menemukan pengetahuan dan ide yang ada. Ini juga termasuk dalam keterampilan mengungkapkan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Rancang yang unggul dalam menemukan lebih mampu membangun berdasarkan pekerjaan sebelumnya dan mengembangkan produk yang diinginkan daripada yang mereka tidak. Maksudnya adalah ketika seseorang atau seorang individu memiliki kemampuan discovering atau penemuan, maka orang tersebut akan mampu atau mudah menemukan suatu kekurangan dalam sebuah produk. Misalnya, ketika seorang individu sedang melihat suatu produk dan memiliki kemampuan discovery-nya tinggi, maka dia akan menyadari bahwa, oh ternyata ini loh kekurangan dari produk ini. Oh ternyata ini produknya kurang gini, kurang gini. Nah, jadi dia memiliki intuisi yang kuat untuk menemukan kekurangan dari sebuah produk. Terus selanjutnya itu adalah creating atau pembuatan. Itu adalah keterampilan yang penting dalam sebuah desain gitu. Nah, tapi harus diimbangi dengan keterampilan lainnya gitu. Nah, penting untuk menunda penilaian di awal proses untuk memberikan peluang pada ide-ide berkembang. Nah, tetapi penilaian itu harus diterapkan di tahap akhir untuk menemukan kelemahan dan meningkatkan kualitas desain. Ini hampir sama sebenarnya kayak yang dijelaskan sebelumnya. Jadi kita kan pada produk itu kan kita harus tahu gitu kelemahannya di mana gitu kan tadi discovering itu kelemahannya di mana kita bisa tahu gitu. Berarti kita harus menyempurnakan kelemahan tersebut dengan sebuah ide dengan pembuatan gitu dengan creating. Nah, selanjutnya adalah representing, yaitu adalah membuat representasi grafis produk untuk mengkomunikasikan desain kepada orang lain. Nah, representasi grafis ini digunakan untuk menjelaskan ide desain kepada orang lain, untuk mendefinisikan geometri dan karakteristik fisik lainnya dari produk, dan untuk mempromosikan produk kepada mereka yang akan menyetujuinya di antara pengguna lainnya. Jadi, itu tuh kayak diskusinya gitu, mendiskusikan representasi grafis produknya gitu. Supaya ide dari kita tuh eh, cocok lah ya gitu dari sudut pandang mereka gitu. Terdapat 4 jenis representasi grafis gitu. Yang pertama itu adalah sketsa. Nah, sketsa ini bisa dibentuk dalam dua dimensi, yaitu berupa gambar ya sketsa dua dimensi gitu kita kita gambar atau sketsa tiga dimensi gitu. Nah, sketsa tiga dimensi sendiri seperti yang kita tahu ya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menggunakan sketsa gitu untuk membuat suatu
ide pada suatu produk. Yang selanjutnya adalah gambar teknik. Gambar teknik di sini seperti yang sudah kita pelajari ya, itu tuh menggunakan alat gambar teknik yang mana kalau misalkan ada juga tiga dimensinya, itu bisa misalkan adalah Inventor, AutoCAD dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pemodelan solid. Dan itu adalah alat representasi grafis yang efektif gitu untuk membuat suatu informasi geometri seperti itu. Selanjutnya adalah grafik dan presentasi. Di sini itu adalah eh, representasi grafis yang disiapkan untuk mengkomunikasikan desain gitu kepada orang-orang di luar tim pengembangan, umumnya kepada audiens non teknis. Nah, selanjutnya yaitu adalah modeling, yang mana modeling ini adalah karakteristik penting dari sebuah desain teknik yang merupakan penggunaan model untuk memprediksi kinerja desain gitu. Keterampilan dalam pemodelan ini memungkinkan tim melakukan iterasi cepat dengan mengubah parameter desain untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Nah, model teknik dapat berupa analitis, numerik, atau statistik. Selanjutnya adalah prototyping, yaitu adalah tahapan dalam pengembangan produk atau sistem di mana dibuat model atau versi awal. Jadi tujuan utamanya prototyping ini adalah menguji konsep desain dan fungsionalitas sebelum produk atau sistem dikembangkan sepenuhnya. Jadi kita setelah kita ngerancang nih, tadi kayak misalkan membuat sketsa dan lain sebagainya, kita bentuk ke dalam sebuah prototype gitu. Supaya kita tahu nih, kita uji gitu, desain dan fungsionalitas itu bagaimana. Nah, ada jenis-jenis prototyping. Yang pertama itu adalah rapid prototyping, yang mana ini tuh merupakan proses membuat prototype dalam waktu singkat gitu, untuk mendapatkan feedback dalam waktu cepat. Selanjutnya adalah evolutionary prototyping, yang mana di sini tuh merupakan prototipe yang harus disempurnakan gitu melalui feedback pengguna hingga menjadi versi akhir produk gitu. Selanjutnya adalah prototyping sketsa atau sketch prototyping. Itu adalah membuat representasi visual atau wireframe dari desain produk, sering digunakan dalam pengembangan UI UX atau user interface atau user experience. Selanjutnya adalah prototyping fungsional gitu. Itu adalah membuat prototype yang fokus pada fungsionalitasnya gitu, tanpa mempedulikan tampilan atau estetika produk. Yang terakhir adalah prototyping digital, yaitu adalah digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menunjukkan antarmuka pengguna dan fungsionalitas aplikasi, seperti tadi hampir sama UI UX. Nah, selanjutnya adalah experimenting, di mana experimenting itu adalah keterampilan menggunakan model atau prototype dan manusia untuk mengukur bagaimana produk seharusnya berfungsi. Nah, tujuan daripada experimenting itu sendiri yaitu untuk mengetahui seberapa cepat, maksudnya uh, seberapa baik gambaran yang akan kita dapat dari suatu produk, apakah gambaran itu akan berhasil atau tidak. Terus selanjutnya ada evaluating, yang dimana evaluating adalah keterampilan mengintegrasikan semua informasi yang ada untuk menentukan kualitas hasil desain atau yang dapat mencakup seluruh produk. Nah, tindakan utama daripada evaluating itu sendiri adalah uh, untuk membandingkan, menerapkan penilaian, mengevaluasi secara objektif, dan menyimpulkan. Nah, jenis evaluasi spesifik cenderung bervariasi tergantung pada tahap pengembangan. Selanjutnya ada deciding, yang dimana deciding adalah keterampilan memilih tindakan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat ini. Nah, tindakan utama yang dilakukan adalah merupakan bagian dari keterampilan ini, seperti memilih dan berkomitmen. Nah, tindakan ini mendasar dalam memajukan desain adalah membuat keputusan yang meningkatkan tingkat detail yang ditangkap dalam sebuah desain. Dan yang terakhir adalah conveying, yang dimana conveying adalah keterampilan berbagi informasi desain dengan cara yang memenuhi kebutuhan orang lain dan memajukan desain. Nah, seringkali dengan memfasilitasi evaluasi yang tepat oleh orang-orang baik di dalam maupun di luar tim. Tindakan utama yang dilakukan merupakan bagian dari keterampilan ini, termasuk penjualan, penulisan, berbicara, menyajikan, dan meringkas. Selanjutnya ada exercise daripada bab 3 skill design. Yang pertama, kita
disuruh untuk membuat daftar keterampilan desain yang penting atau yang utama daripada skill desain pada bab ini. Yang dimana daftar yang menjadi penting dalam keterampilan desain yang perlu diterapkan ketika pengembangan produk adalah yang pertama itu ada perancangan, yang kedua menemukan, yang ketiga menciptakan, yang keempat mewakili, yang kelima pemodelan, yang keenam prototyping, yang ketujuh bereksperimen, yang kedelapan mengevaluasi, yang kesembilan memutuskan, dan yang kesepuluh menyampaikan. Yang dimana ini semua sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, diminta untuk menyebutkan tujuan daripada pembuatan prototyping. Yang dimana tujuan utama daripada prototyping ini adalah menguji konsep, desain, dan fungsionalitas sebuah produk atau sistem dikembangkannya sepenuhnya. Nah, berikut merupakan beberapa tujuan prototyping. Yang pertama, menguji dan memvalidasi konsep. Yang kedua, mendapatkan feedback dari pelanggan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya pengembangan. Yang kelima, mengurangi resiko. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk. Yang ketujuh, menguji kelayakan teknis. Dan yang kedelapan, mempercepat proses pengambilan keputusan dari suatu produk. Yang ketiga, diminta untuk menyebutkan tujuan daripada bereksperimen. Yang dimana tujuan daripada bereksperimen itu semacam digunakan untuk mendapatkan gambaran dengan cepat agar kita dapat mengetahui apakah gambaran itu berhasil atau tidak. Nah, konsekuensi alami dari ini adalah bahwa tidak seperti eksperimen formal, hasilnya umumnya bersifat anekdot. Nah, eksperimen formal sering memberikan informasi terbaik dan paling mahal yang tersedia tentang kinerja desain. Karena bereksperimen bisa sangat mahal karena harus direncanakan dengan baik. Oke, selanjutnya ke soal nomor 4. Diminta untuk menyebutkan tujuan dari evaluasi. Tujuan dari lakukan evaluasi adalah untuk menilai kinerja, efektivitas, atau hasil dari suatu program, proyek, kebijakan, dan atau kegiatan agar dapat mengetahui apa yang telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi memberikan gambaran yang objektif tentang bagaimana sesuatu bekerja dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Nah, ini adalah penjelasan secara general. Pada konteks ini dibuat dan diaplikasikan pada proses pengembangan produk. Maka produk dievaluasi untuk apa? Produk dievaluasi agar dapat diketahui apakah produk tersebut sudah mencapai apa minimum requirement-nya. Sebenarnya produk itu apakah dapat melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Dan jika tidak, maka produk tersebut harus dilakukan perbaikan. Dan jika iya, maka dapat dilanjutkan kepada proses tahap pengembangan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian, nomor 5 adalah sebutkan 3 jenis evaluasi yang sering digunakan selama pengembangan produk. Biasanya ada 3 jenis evaluasi yang digunakan, yaitu evaluasi berbasis intuisi, kemudian berbasis kualitatif, dan yang terakhir adalah kuantitatif. Yang pertama, berbasis intuisi adalah berbasis berdasarkan naluri, naluri seorang yang menilainya gitu. Misalkan di sini adalah penjelasannya didasarkan pada penilaian subjektif, pengalaman atau perasaan seseorang tanpa menggunakan data atau bukti yang terukur. Jadi orang yang mengevaluasinya hanya menyampaikan secara pengalaman dia tanpa didukung oleh data-data yang bersifat konkret. Kemudian evaluasi kualitatif. Berbeda dengan intuisi, untuk kualitatif itu sama saja pada data non-numerik dan berfokus pada memahami makna persepsi dan pengalaman. Namun, untuk kualitatif, itu digunakan cara yang lebih sistematis, tidak seperti intuisi. Intuisi itu hanya sebagai pendapat secara umum. Ketika kualitatif, memang pendapat, tapi dibuat dengan cara yang lebih sistematis agar lebih terukur. Kemudian yang terakhir adalah kuantitatif. Pada evaluasi yang didasarkan pada data numerik dan statistik. Evaluasi ini mengukur kinerja atau hasil secara objektif dengan menggunakan data yang terukur dan dapat dianalisis secara statistik. Maksudnya di sini berarti untuk data yang didapatkan dan digunakan untuk evaluasi akan berupa angka sehingga dapat diukur apakah evaluasinya bagus atau tidak. Seperti itu.
Nomor selanjutnya, itu pada nomor 6 itu disebutkan tujuan dari deciding. Nah, tujuan dari deciding ini adalah pengembangan produk itu adalah untuk memilih jalur gitu tindakan berdasarkan informasi yang tersedia saat ini gitu. Dengan tujuan utama untuk mendorong kemajuan desain produk hingga siap diproduksi. Nah, pengambilan keputusan itu meningkatkan detail yang ada dalam desain, mempersempit kemungkinan pilihan yang ada, dan memajukan proyek menuju hasil akhir yang lebih konkret. Nah, deciding atau pengambilan keputusan juga membantu memisahkan keputusan yang penting dan yang tidak, serta mencegah stagnasi akibat menunda keputusan. Dengan membuat keputusan tepat waktu, produk dapat berkembang lebih efektif dan efisien, bahkan jika informasi yang diinginkan belum sepenuhnya tersedia. Jadi, kalau misalkan yang sebelumnya itu kan adalah eksperimen gitu. Jadi dari step-step sebelumnya sampai ke step eksperimen lalu ke deciding ini, kita putuskan lah gitu. Apakah sampai step eksperimen tersebut, adakah hal-hal yang penting dan hal yang tidak penting gitu. Nah, hal-hal yang tidak penting itu maka harus kita singkirkan. Kita lebih utama ke hal-hal yang lebih penting. Selanjutnya itu adalah nomor 7, yaitu nomor terakhir. Kita diminta sebutkan tujuan dari conveying atau penyampaian gitu. Nah, conveying atau menyampaikan ini adalah keterampilan berbagai informasi desain dengan cara yang memenuhi kebutuhan orang lain dengan memajukan desain gitu. Dan seringkali dengan memfasilitasi evaluasi yang tepat oleh orang-orang baik di dalam maupun di luar tim. Nah, tindakan utama yang merupakan bagian dari keterampilan ini termasuk penjualan, penulisan, berbicara, menyajikan, meringkas, dan mengadvokasi. Maka dapat dikatakan conveying atau menyampaikan ini bertujuan untuk meyakinkan stakeholder, yang mana stakeholder ini yang kita tahu adalah seperti sponsor, customer, dan lain sebagainya terhadap desain, ide, inovasi, dan lainnya yang telah dikembangkan oleh tim pengembang itu dapat diterima gitu. Jadi gimana caranya meyakinkan gitu. Kita pitching, kita berbicara supaya apa produk yang kita ajukan itu dapat diterima oleh mereka. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu FRI 093. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.